Hari-hari ini kita, terutama orang-orang muda, sedang dihebohkan dengan konser Blackpink yang merupakan girl band Korea Selatan. Sedemikian rupa disambut oleh para penggemarnya. Yesus ditolak bahkan dengan sikap yang keras dan ganas. Ibaratnya kill this love. Kasih yang hadir dalam Yesus dibunuh secara psikologis melalui penolakan yang keras itu. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, jiwaku haus akan Dikau, karena Engkaulah sumber kehidupan kami dalam Yesus Kristus Putramu, yang telah menghadirkan wajah kerahiman-Mu. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Dikau, karena Engkaulah Allah yang hidup. Semoga kami senantiasa setia kepadamu, sebab Engkaulah sumber kehidupan dan kedamaian bagi kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari-hari ini orang-orang muda sedang dihebohkan dengan konser Blackpink yang merupakan girl band Korea Selatan. Sedemikian rupa disambut oleh para penggemarnya. Digambarkan misalnya Jakarta macet, Gelora Bung Karno menjadi merah dalam suasana konser tersebut.
ribuan penggemar dari berbagai daerah di negeri ini berbondong-bondong ke Jakarta untuk menerima dan menyambut mereka, bahkan dengan harga tiket yang tidak murah. Salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Blackpink adalah Kill This Love. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa menempatkan suasana Yesus yang ditolak kontras dengan apa yang dialami oleh Blackpink. Blackpink disambut dengan sedemikian penuh antusias. Yesus ditolak bahkan dengan sikap yang keras dan ganas. Ibaratnya kill this love, kasih yang hadir dalam Yesus dibunuh secara psikologis melalui penolakan yang keras itu. Bahkan digambarkan di dalam Injil, mereka membawa Yesus ke tebing gunung tempat kota itu terletak dan hendak melemparkan Yesus. Namun dengan tenang Yesus menghadapi mereka lalu pergi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan dan kasih. Kendati kasih itu pada akhirnya dibunuh, disalibkan di puncak Golgota. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya mencoba untuk otak-atik gatuk menghubungkan peristiwa Yesus dalam Injil pada hari ini dengan peristiwa konser Blackpink. Syukur pada Allah bahwa Blackpink disambut dengan penuh antusiasme. Saya membayangkan alangkah bermanfaatnya seandainya komunitas girl band dari Korea Selatan ini bisa bukan hanya menghibur para penggemarnya, tetapi juga mengajak para penggemarnya untuk tetap mengedepankan kasih, kelemah lembutan, bukan kekerasan. Orang-orang muda tertentu kita ikuti di media sosial begitu dikuasai oleh kekerasan, sehingga terjadi kasus penganiayaan, kasus pengeroyokan, tawuran, itu yang melibatkan orang-orang muda. Alangkah indahnya seandainya Blackpink mengajak para penggemarnya ini untuk masuk dalam suasana kasih, kelemah lembutan, persaudaraan, dan kerukunan, sehingga ada ribuan orang muda yang diubah cara pandang dan cara berpikirnya untuk bersikap lemah lembut kepada sesamanya, bukan mengedepankan kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membayangkan alangkah bermanfaat dan menjadi berkat untuk alam semesta yang saat ini sedang ditimpa krisis ekologi. Andai kata Blackpink menjadi duta-duta ekologis yang mengajak orang-orang muda bersikap seperti Greta dan teman-teman misalnya, kritis terhadap para pemimpin yang merusak dan mengeksploitasi alam semesta ini hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat, tetapi merugikan generasi masa mendatang. Tentu itu suatu harapan yang moga-moga tidak menjadi harapan di tengah padang gurun, tetapi suatu harapan yang bisa terwujud untuk menghadirkan dan mewujudkan cinta kasih kelembutan di dalam kehidupan ini, sebagaimana yang dihadirkan oleh Kristus, kendati pun menghadapi kekerasan, tetapi tidak melawan kekerasan dengan kekerasan,
melainkan dengan kasih, kelemah lembutan, bahkan pengampunan. Semoga kita diberi rahmat untuk mampu meneladan Kristus di tengah euforia gegap gempita atas konser Blackpink yang hari-hari ini sedang mewarnai dunia entertainment kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam